Nah, itu treknya seperti itu ya. Ini kelihatannya gampang, tetapi ini susah sekali buat yang tidak latihan ya. Ini diperhatikan ya. Bayarnya berapa, apa saja formula yang diperlukan, terus langkah-langkahnya adalah cara membuat SIM di tahun 2022. Gampang-gampang susah, tetapi banyak susahnya. Pantas orang-orang memilih jalan pintas dengan cara tembak SIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah Srestu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam sejahtera buat semua yang menyaksikan video saya ini. Ini biasanya saya membahas sepak bola, tapi di video ini saya akan memberikan satu video yang bermanfaat buat kalian semua yang menyaksikan video ini dan sedang berjuang untuk mendapatkan SIM C, atau Anda yang mau mendaftar SIM C di tahun 2022 ini ya. Simak videonya ini sampai selesai ya. Dan semoga yang menyaksikan video ini Anda semua diberikan kelancaran serta rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, langsung di step awalnya ya. Ini saya berada di Kota Malang. Jadi kemarin tuh saya mengurus SIM C yang ada di Kota Malang. Mungkin kalian-kalian yang menyaksikan di Kota Malang ini bisa mengurus di Jalan Wahidin dekatnya SMP 3 Malang. Kalau di kota-kota lain seluruh Indonesia bisa tanya di Polrestanya masing-masing kalau bingung ya. Jadi pertama-tama kalian lakukan hanya bermodal KTP 1. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung. Jadi kalian datang ke sana, ke tempat pengurusan SIM. Di situ sudah disediakan lengkap ya. Ini saya lampirkan beberapa fotonya biar kalian juga nggak bingung. Jadi membawa KTP 1 itu kalian ke tempat fotokopi. Biasanya di situ di pengurusan SIM itu juga sudah menyediakan ada fotokopi juga, ada yang jualan map juga, map buat SIM itu. Jadi kalian di situ fotokopi KTP 3 kali. Fotokopi KTP 3 kali sambil membeli mapnya itu ada tulisan SIM C, SIM A, SIM pokok sesuai SIM-nya itu. Terus kalian mapnya itu diisi nama kalian beserta alamat kalian juga, terus pemilihan di map itu SIM apa. Jadi seperti di gambar ini ya. Itu total harganya KTP sama fotokopi KTP sama mapnya itu total harganya 6.000. Setelah fotokopi KTP kalian diinstruksikan ke tes kesehatan. Ini tes kesehatan mata ya, tes kesehatan mata. Pas tes kesehatan mata ini bayarnya 20.000. Nah, 20.000 itu tes matanya ini seperti ini. Jadi kalian di jarak 7 meter apa 5 meter tuh suruh lihat angka-angka gitu. Suruh lihat huruf-huruf pertama, ini huruf apa, N, huruf P, terus ada gambar-gambar angka-angka tapi samar-samar, ini angka berapa. Setelah lulus itu harus bayar 20.000. Kalian diarahkan ke tes psikologi. Di tes psikologi itu kalian bayar 75.000. Tapi pas sebelum bayar itu berkas yang dari tes kesehatan tadi itu dikumpulkan di tes psikolog ya. Psikolog kalian nunggu sebentar, nunggu dipanggil dulu. Waktu dipanggil nanti kalian suruh masuk. Kalian bayar uang sebesar 70.000. Sediakan uang pas ya kalian, karena di sana tidak menyediakan kembalian, ada yang menyediakan, ada yang tidak ya. Setelah kalian membayar nanti diinstruksikan sama petugasnya, kalian akan dikasih soal terkait tes psikologi. Itu ada 20 soal pertanyaan ya, seperti ini nih pertanyaannya. Kalian harus menjawab benar atau salah. Jadi pertanyaannya seperti ini: apakah kalian merasa percaya diri jika berkumpul dengan orang-orang banyak? Jawabannya ya atau tidak. Terus apakah kalian merasa pusing jika berkendara lama? Itu sesuai kepribadian kalian ya. Terus ketika sudah mengumpulkan itu, serahkan lagi ke petugasnya. Itu sudah menyerahkan, itu udah diserahkan ke petugasnya. Nanti map kalian itu kalian bawa ke ruangan kantor SIM-nya. Jadi kalian sebelum masuk ke kantor SIM ini yang saya lihatkan ini, ke loket. Nanti di loket ini kalian akan menerima antrian berupa kalung ini yang seperti yang saya pakai ini, berapa nomor antrian kalung ini, dan juga berkas juga, dikasih berkas juga. Itu disuruh ke ruang pengisian formulir. Lah disuruh
Di ruang pengisian formulir itu kalian nggak usah bingung karena di situ ada contoh bagaimana mengisi formulir pendaftaran SIM A atau SIM C. Jadi kalian sesuaikan sendiri, itu ada tempatnya ya. Sekarang nulis seperti ini. Terus setelah kalian melengkapi daftarnya, surat SIM formulirnya sudah dilengkapi, kalian tinggal masuk ke bagian mbak-mbaknya petugasnya sana sambil ngumpulin berkasnya tadi, yang formulir yang kalian kumpulin, sambil nunggu antrian lagi. Nah, nunggu antrian itu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Terus nanti kalian bakalan dipanggil sama mbak-mbaknya ini. Mbak-mbaknya ini kalian nginput data kalian di dalam itu. Setelah data kalian udah diinput, kalian dipanggil ke depan ini. Kan nama saya Restu, Muhammad Restu, udah dipanggil gitu ya. Saya itu ya, silahkan ke ruang foto ya Pak ya. Habis itu pas dipanggil itu kalian diarahkan ke ruang foto ya. Pas di ruang foto ini ya kalian berkasnya itu tadi diserahkan ke petugasnya, yang berkas foto itu tadi. Nanti kalian ngantri lagi, yang seperti di gambar ini ngantriannya lumayan banyak, itu nunggu sekitar 15 atau 10 menit. Jadi petugasnya juga di situ ada 3. Jadi kalian pas dipanggil, nanti dipanggil pas di foto, nanti kalian foto tuh siapkan tuh smell terbaikmu gitu. Jangan lupa sikat gigi ya, agar gigi kalian yang kuning-kuning itu biar kelihatan bersih. Jangan lupa juga siapkan senyum terbaik kalian agar foto di SIM-mu itu terlihat tampan dan cantik ya. Nah, sebelum foto itu nanti petugasnya itu seperti bikin KTP itu loh. Jadi jari-jari kalian kelima jari ini bakalan diinput sidik jarinya gini di petugasnya di sini. Jadi tangannya harus luwes gitu, harus luwes. Terus udah kita dicekrek foto gitu. Terus habis dicekrek foto kita bakalan diarahkan ke tes teori. Yang pertama tadi tes psikolog ya, terus ngisi formulir, terus ke tes teori. Tes teori itu ada soal pertanyaan A, B, C, D, ada yang komputer. Biasanya itu di setiap kota itu berbeda-beda, tapi di Kota Malang ini memakai komputer. Jadi komputer itu ada 20 pertanyaan. Di situ kalian suruh jawab benar atau salah ya, kayak gini nih loh komputernya. Jadi soalnya itu seperti ini. Pengendara sepeda motor yang berwarna merah, ketika lampu merah dia jalan saja, itu apakah tindakan benar atau salah ya, semacam itu. Gampang kok. Jadi itu sampai ada kalian juga pakai headset di situ. Jadi di komputernya itu ada audio visual gitu, ada gambar juga, itu sampai diulangi 3 kali. Jadi kalian wajib menjawab ya, selama kesempatan 3 kali wajib menjawab. Kalau kalian nggak menjawab itu langsung skip ke soal pertanyaan selanjutnya. Jadi kalian kalau misalkan nggak tahu ya wes dijawab ya benar gitu loh. Jadi saya ada yang bingung 3 pertanyaan gitu, tapi ya saya ya jawab aja gitu loh. Tapi gampang kok. Jadi itu saya lulus dengan nilai 84. Jadi kalau kalian masih bingung tes teorinya, bisa browsing di YouTube, di Google juga ada seputar tes teori yang di komputer itu juga ada kayaknya ya. Jadi gampang kok. Jadi kalian sebelum tes teori mendingan juga lihat rambu-rambu juga, rambu-rambu yang ini. Tapi saya juga nggak lihat, juga gampang ya. Jadi tes teorinya itu gampang, dengan saya nilainya 84. Terus itu mengumpulkan berkasnya ke ibunya petugasnya di sana. Terus nanti ditanyain sama ibunya, Mas nilainya berapa tadi? 84. Jadi ibunya kayak nggak ngecek gitu loh. Misalkan saya nggak lulus kan ibunya juga nggak tahu. Jadi itu kayak longgar gitu loh. Jadi misalkan saya ngarang 90 aja bisa. Jadi saya pas ujian teori itu ya nggak dicek sama petugasnya. Jadi wis kita ujian sendiri, lulus itu nanti kita ke petugasnya, nanti Mas lulus berapa? Oh 84 Bu. Misalkan kita bohong kan juga, kita bohong petugasnya nggak tahu. Tapi jangan bohong ya, saya nggak mengajarkan yang negatif ya, kita harus jujur. Saya juga gampang juga. Habis ngumpulkan nilai tes teori itu, kita baru tes praktek lah. Di tes praktek ini kita ngumpulin berkas kita ini ke bapak-bapak 2, ada petugasnya di situ.
Terus petugasnya tuh tanya, mau tes praktek sekarang atau besok lebaran ya? Kamu jawab tes sekarang lah. Pas kamu siap nanti kamu bakalan make helm sama rompi. Di situ ada matic, juga ada motor transisi manual. Kalau saya pilih transisi manual. Ini tips dari saya. Kalau saya sih pakai transisi manual. Jadi itu pertama ya kalian masukin satu dulu lah. Ini yang membuat saya kecewa ke bapak-bapak petugasnya, karena pesertanya itu tidak boleh pemanasan dulu. Jadi langsung praktek, dikasih kesempatan 2 kali buat melintasi trek seperti ini 2 kali. Itu aduh, menurut saya susah. Soalnya saya beri percobaan kedua itu bener nggak ada pipa yang tersenggol, tapi ban saya itu keluar dari lintasan putih dan dinyatakan fail. Aduh. Terus ada juga bapak-bapak yang mencoba udah mulus gitu, dikira sama orang-orang tuh lulus ya. Jadi kan sama orang-orang tuh lulus, tapi ternyata katanya bapak-bapak tugasnya itu fail karena bannya itu keluar dari lingkaran garis putih itu pembatasnya. Jadi kalau dikatakan gampang ya gampang, kalau susah. Susahnya apa? Karena kita tidak diperbolehkan untuk pemanasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita ujian kita nggak latihan dulu, tiba-tiba kita ujian, kan kita ya banyak kelirunya ya. Tolong dong, sebelum kita tes drive ini, alangkah baiknya kita harus pemanasan dulu. Jadi saya mencoba 2 kali itu gagal, pemirsa. Kalau kalian gagal hari itu, jadi dicoba lagi hari berikutnya, itu jaraknya 2 minggu. Saya sekarang tanggal 7 misalkan ya, nanti 2 minggu lagi kalian datang lagi di situ, dan saya dikasih tahu info sama orang-orang sana, nanti kalau 10 kali percobaan gagal, nanti kamu bakalan dilulusin secara otomatis ketika 10 kali percobaan gagal itu ya. Tapi kalau dalam hari itu kalian berhasil melewati rintangan ujian SIM T hari itu juga, kalian bisa langsung ke kantornya, masuk lagi ke diarahin petugas untuk pembayaran pembuatan SIM C, totalnya 100.000. Kalau SIM A itu 120, seperti yang digambar ini kan, cukup terperinci kan. Jadi kalau kalian merasa skill kalian sudah tingkat dewa untuk membuat SIM, silakan. Kalau langsung lolos hari itu juga, sekitar waktu 2 jam 3 jam itu kalian sudah mendapatkan SIM. Ini saya sedikit protes di sini. Kenapa kalau kita gagal hari itu nunggunya 2 minggu lagi, terus 2 minggu lagi nunggunya seminggu lagi. Jadi kalau orang yang gagal itu harus sekitar nunggu 3 bulan baru mendapatkan SIM. Dan saya kritik di sini, kenapa nggak nunggunya sehari 2 hari, kan kasihan yang kerja ini harus bagi waktunya gitu, juga repot. Dan saya sebelum mau mendaftar SIM itu juga ditanyain sama orang-orang sekitaran sana, ditanyain begini, Mas ada kenalan toh? Enggak Pak, enggak ada kenalan. Oh, kalau enggak ada kenalan ya susah. Ternyata saya merasakan sendiri susahnya bagaimana. Allahu Akbar. Itu orang Indonesia itu masih ada aja budaya-budaya kayak gini, orang dalam. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang menyaksikan video ini, mohon untuk kalau kita gagal pas tes praktek itu, mohon untuk jangka waktunya jangan 2 minggu, seminggu, sehari atau 2 hari, karena kan kita butuh banget SIM C untuk berpergian keluar kota. Apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu ini yang mau daftar Grab atau Gojek online, kan butuh cepet. Itu mohon diperingankan, jangan masyarakat ini dipersulit. Masa yang nembak-nembak jalur dalam itu yang bayar 800.000, 750 lah, pengalaman orang-orang katanya langsung dapat, tapi saya nggak pernah menyaksikan sendiri itu. Tapi kata teman-teman itu mending nembak ya. Apa itu budaya nembak, itu harus dihilangkan gitu ya. Oke, sekian tips dari saya.
Semoga Anda semua berhasil membuat SIM C, SIM A ya. Doa saya terbaik buat kalian. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar hidup kalian bermanfaat bagi banyak orang dan mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Terima kasih, sampai jumpa di next video saya. Wabil taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sengaja saya ucapkan yang menyinggung kalian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.